Pernahkah kamu membayangkan, satu kalimat durhaka bisa mengubah hidup seseorang selamanya, bahkan setelah napasnya berhenti? Di sebuah desa sunyi, ada batu yang konon bukan sekadar batu, melainkan tangisan yang tak pernah kering. Orang-orang bilang, jika kamu berdiri di dekatnya saat hujan turun, kamu bisa mendengar isak seorang ibu. Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi peringatan tentang kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Inilah cerita batu menangis, tentang cinta, durhaka, dan penyesalan yang datang terlambat. Kalau kamu suka cerita rakyat yang bukan cuma didengar, tapi juga dirasakan sampai ke dada, kamu sedang ada di tempat yang tepat. Tekan subscribe, karena di Gard Bercerita, setiap kisah punya luka, makna, dan jejak yang sulit dilupakan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan ladang luas, hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuannya. Sang ibu hidup sederhana, tubuhnya lemah, tapi hatinya penuh dengan cinta yang tak pernah habis. Anaknya tumbuh cantik, wajahnya memesona, namun hatinya perlahan menjauh dari kesederhanaan. Kecantikan itu menjadi kebanggaan, sekaligus awal dari kesombongan yang tak disadarinya. Dari sinilah, kisah batu menangis mulai berdenyut pelan, menunggu waktunya pecah. Setiap hari, sang ibu bekerja di ladang, memikul hasil bumi demi menghidupi anak semata wayangnya. Sementara sang anak lebih sering sibuk mempercantik diri dan memimpikan hidup yang lebih tinggi. Ia mulai merasa malu berjalan bersama ibunya yang berpakaian lusuh. Bagi sang ibu, perubahan itu terasa, tapi ia memilih diam dan terus mencintai. Karena cinta seorang ibu seringkali lebih kuat dari rasa sakitnya sendiri. Suatu hari, mereka berjalan ke pasar, menyusuri jalan panjang di tengah terik matahari. Banyak orang memuji kecantikan si gadis, membuat langkahnya semakin ringan. Namun tatapan yang sama berubah saat melihat ibunya yang renta. Sang gadis mulai berjalan lebih cepat, menjaga jarak seolah tak saling mengenal. Disinilah benih durhaka mulai tumbuh tanpa disadari. Ketika seseorang bertanya, siapa perempuan tua itu? Sang gadis menjawab tanpa menoleh. Dengan dingin, ia berkata, dia bukan ibuku. Kalimat itu melayang di udara, menusuk lebih tajam dari pisau. Sang ibu berhenti melangkah. Dadanya sesak menahan perih. Tapi ia tetap diam, karena harapannya belum sepenuhnya mati. Hari-hari berlalu, dan sikap sang anak semakin menjauh dari rasa hormat. Setiap penolakan kecil, menumpuk menjadi luka yang tak terlihat. Sang ibu hanya bisa berdoa dalam sunyi. Doa yang awalnya penuh harap, perlahan berubah menjadi air mata. Hingga suatu hari, kesabaran itu mencapai batasnya. Di perjalanan lain menuju desa, sang gadis kembali berjalan di depan ibunya. Orang-orang kembali bertanya, dan jawaban durhaka itu terulang. Kali ini, sang ibu tak lagi kuat menahannya. Dengan suara bergetar, ia menengadah ke langit. Doa terucap, bukan dari marah, tapi dari hati yang hancur. Ya Tuhan, bisik sang ibu, jika benar dia anakku, tunjukkan kebenaran. Langit seketika berubah, petir menyambar tanpa peringatan. Tanah di bawah kaki sang gadis mulai bergetar. Ia tertawa gugup, mengira semua hanya kebetulan. Tapi alam tak pernah bercanda dengan doa seorang ibu. Tubuh sang gadis terasa berat, kakinya tak lagi bisa digerakkan. Ia menoleh, menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan. Penyesalan datang, tapi waktunya sudah terlambat. Satu persatu, tubuhnya mengeras seperti batu. Tangisnya pecah, memecah kesunyian desa. Sang ibu tersungkur, menyadari doanya telah dijawab dengan cara paling menyakitkan. Ia memeluk tubuh anaknya yang kini tak lagi hangat. Batu itu tetap menangis, seolah menyimpan jiwa yang terjebak. Desa itu pun sunyi, menyimpan rahasia kelam. Sejak saat itu, batu itu dikenal sebagai batu menangis. Tubuh sang gadis kini benar-benar membatu, tapi dari celah retakan itu, air mata terus mengalir tanpa henti. Orang-orang desa berbisik, mengatakan batu itu hidup, menanggung rasa sesal yang tak sempat terucap. Sang ibu masih berlutut, tangannya gemetar menyentuh permukaan batu yang dingin. Dalam hatinya, ia berteriak, berharap waktu bisa diputar kembali. Tapi alam telah memutuskan, dan tak ada doa yang bisa membatalkan jawabannya. Malam itu, hujan turun deras, seolah ikut meratapi nasib ibu dan anak yang terpisah oleh kutukan. Sang ibu duduk di samping batu itu, menolak pulang meski tubuhnya menggigil. Ia berbicara pada batu, seakan anaknya masih bisa mendengar. Ia meminta maaf, bukan karena marah, tapi karena pernah berdoa saat hatinya hancur.
Disitulah twist pahitnya, sang ibu sadar, doanya sendiri menjadi akhir dari segalanya. Sejak hari itu, sang ibu tak lagi tinggal di rumahnya. Ia memilih tinggal dekat batu itu, menjaga anaknya yang tak lagi bisa ia peluk. Setiap pagi, ia membersihkan lumut dan dedaunan di permukaan batu. Setiap sore, ia bercerita tentang masa kecil yang dulu penuh tawa. Seolah dengan itu, ia menebus waktu yang dulu terbuang sia-sia. Penduduk desa mulai percaya, air yang menetes dari batu itu bukan hujan biasa. Mereka menyebutnya air penyesalan, lahir dari hati yang terlambat sadar. Anak-anak dilarang berkata kasar pada orang tua, sambil ditunjukkan batu itu. Legenda batu menangis pun diwariskan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena durhaka tak selalu dihukum cepat, tapi saat datang, ia tak pernah setengah-setengah. Waktu berjalan, dan tubuh sang ibu semakin renta. Tapi langkahnya tak pernah menjauh dari batu itu. Orang-orang desa sering melihatnya duduk diam, menatap batu seolah menunggu jawaban. Tak ada lagi air mata, karena semuanya telah habis ia tangiskan. Dalam diam, ia memohon bukan untuk dirinya, tapi untuk jiwa anaknya. Karena bagi seorang ibu, mencintai tak pernah punya batas waktu. Suatu sore, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa firasat yang tak terucap. Sang ibu bersandar pada batu, napasnya mulai terputus-putus. Dengan suara nyaris hilang, ia memanggil nama anaknya untuk terakhir kali. Tangannya mengusap batu itu, seperti dulu mengusap kepala anak kecilnya. Di momen itu, hujan turun perlahan, membungkus perpisahan mereka. Pagi berikutnya, penduduk desa menemukan sang ibu tak lagi bernapas di sisi batu itu. Wajahnya tenang, seolah akhirnya ia bertemu kembali dengan anaknya. Sejak hari itu, batu tersebut tak pernah benar-benar kering. Orang-orang percaya, air itu adalah dua air mata yang menyatu. Tangisan anak dan doa ibu, abadi dalam diam. Tahun berganti, desa berubah, tapi batu menangis tetap berdiri. Setiap orang tua menunjuk batu itu saat menasihati anaknya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar cinta tak terlambat disadari. Karena penyesalan selalu datang setelah kata-kata terucap, dan tidak semua kisah diberi kesempatan untuk diperbaiki. Batu menangis bukan tentang kutukan, tapi tentang kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Tentang seorang ibu yang terlalu mencintai, dan anak yang terlambat menyadari, karena durhaka tak selalu terasa salah, sampai akibatnya datang. Jika ibumu masih ada, dengarkan dia hari ini. Jangan biarkan penyesalan mengeras, seperti batu menangis.